Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam yang masih terdapat di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam diri kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat, orang tua kami, pengurus Masjid Rawdatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian kita tafsir Jalalain memasuki ayat yang ke-122 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdal zalimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil, wahai orang-orang Bani Israel, keturunan daripada Nabi Musa dan Nabi Isa, atau mereka disebut juga dengan Ahlul Kitab. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah aku berikan atas engkau. Artinya Bani Israel ini disuruh mereka akan mengingat betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak ingkar kepada Allah. Begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat bahwasanya kita ini dahulunya belum ada apa-apa. Kita dilahirkan dalam keadaan belum mempunyai pakaian. Kita dilahirkan belum mempunyai uang. Bahkan kalau seumpama anak kecil dikasih uang, dia tidak paham belum. Kita dilahirkan dalam keadaan masih membutuhkan daripada pengasuhan orang tua kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, Allah berikan kita nikmat bisa berjalan, bisa merangkak, bisa berbicara, mempunyai kita akal, maka itu semua kembali harus kita nikmat, kembali harus kita syukuri. Supaya apa? Supaya ketika Allah memberikan kita akan suatu nikmat, kita ingat. Begitu pula halnya dengan Bani Israel ini, mereka disuruh mengingat akan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Apa di antara nikmat-nikmatnya? Di ayat sebelumnya banyak sekali ayat-ayat yang Allah berikan nikmat kepada Bani Israel ini. Yang pertama, bahwasanya Bani Israel ini merupakan daripada golongan atau kaum yang paling banyak Allah turunkan Nabi dan Rasul di kalangan mereka. Nabi dan Rasul yang paling banyak Allah turunkan kepada mereka ialah kepada golongan Bani Israel ini. Nabi Ya'qub alaihissalam Allah turunkan kepada Bani Israel. Keturunan-keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ayub. Semua itu merupakan nabi-nabi yang Allah turunkan kepada golongan Bani Israel ini. Bahkan kalau kita membaca surah Yasin, itu ada nabi yang Allah turunkan kepada kaumnya, tapi tidak disebutkan secara langsung siapa nabi tersebut. Artinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Bani Israel ini merupakan daripada kelompok atau golongan yang pertama Allah paling banyak turunkan nabi dan rasul kepada mereka. Kenapa? Karena Allah masih menyayangi mereka. Allah ingatkan kalau seumpama engkau berbuat salah, ini ada yang mengingatkan. Jadi pada hakikatnya kalau kita ada yang mengingatkan ketika kita berbuat salah, maka orang itu masih peduli kepada kita, masih sayang kepada kita. Kita seumpama salah, orang tua kita mengingatkan, maka pada hakikatnya orang tua kita bukan membenci kita, tetapi malah menyayangi kita, supaya kita jangan terjerumus kepada jalan yang tidak baik. Tapi kadang malah sebaliknya, ketika orang tua menasihati anaknya, malah anaknya membentak. Disuruh jangan main HP, malah membentak. Artinya apa? Anak tersebut merasa bahwasanya ketika ia ditegur, seolah-olah orang tuanya marah kepada dia. Padahal pada hakikatnya orang tuanya malah menyayangi dia. Salah satu bentuk menyayanginya adalah dengan mengingatkannya. Jadi ketika Bani Israel ini Allah Subhanahu wa taala turunkan
Nabi dan Rasul, Allah menyayangi mereka. Allah melebihkan golongan mereka atas golongan yang lain pada masanya. Maka Allah ingatkan kembali, ingat nikmat-nikmat yang pernah aku anugerahkan kepadamu. Apalagi nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel ini, ketika mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kelompok atau golongan Bani Israel ini dijadikan sebagai budak. Maka budak zaman dahulu itu sangat rendah sekali nilainya. Seorang budak itu bisa dijadikan sebagai bahan atau bisa dijadikan sebagai suatu benda yang bisa dipermainkan. Sangat rendah nilainya, bisa diperjualbelikan, bisa disuruh, bisa lain sebagainya. Bahkan ketika mereka tidak mau mengikuti apa yang dikatakan atau diperintah oleh tuannya, mereka bisa disiksa. Saking kejamnya perbudakan pada zaman dahulu. Maka ketika mereka menjadi budak Bani Israel ini, siapa pertama kali yang menyelamatkan mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Musa. Nabi Musa mengajak mereka untuk pergi daripada negeri Mesir ketika itu, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ketika sampai di Lautan Merah, maka Nabi Musa menghentakkan atau memukulkan daripada tongkatnya. Terbelahlah lautan menjadi dua, sehingga mereka menyeberang daripada lautan tersebut. Sampai mereka di ujung daripada lautan tersebut, maka kelompok daripada Fir'aun ini menyeberangi daripada lautan tersebut. Maka Allah kembali memerintahkan pukul lautan tersebut, pukul tongkat tersebut, maka lautan kembali menjadi menyatu, sehingga Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam di Lautan Merah tersebut. Maka Allah selamatkan mereka yang tadinya menjadi budak. Allah selamatkan menjadi sebagai seorang yang merdeka, bebas mereka. Bukan hanya itu, Allah anugerahkan mereka juga makanan-makanan yang langsung mereka dapatkan tanpa susah payah mereka membelinya. Kalau kita membeli makanan, tentu kita beli dari pasar dulu. Belum cukup kita beli di pasar, tentu harus kita masak, kita olah terlebih dahulu. Sudah selesai kita masak, baru kita makan. Kalau Bani Israel ini saking sayangnya Allah kepada mereka, mereka tanpa harus membeli makanan, tetapi langsung Allah turunkan dari langit, yaitu manna wassalwa. Manna itu sejenis daripada madu, sedangkan salwa itu sejenis daripada burung puyuh. Maka Allah anugerahkan mereka langsung makanan-makanan dari surga tanpa mereka harus bersusah payah membelinya, tinggal makan saja. Tetapi apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa, kami bosan hanya memakan satu jenis makanan ini saja. Coba kalau seumpama engkau turunkan kami berupa sayur mayur, mentimun, bawang, kacang dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada mereka. Maka Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, masih banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel ini. Dan ayat ini sering sekali Allah kembali ulang di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Dalam satu ayat ada lagi diulang, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau sini an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya ayat yang ketika Allah memerintahkan Bani Israel ini untuk kembali mengingat akan nikmat-nikmat yang pernah Allah anugerahkan, itu sering sekali diulang di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwasanya banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka.
Maka ini di satu sisi ulama mengatakan ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Bani Israel pada masanya, tetapi juga berlaku untuk kita umatnya Nabi Muhammad, supaya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita ingat. Kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, jikalau seseorang itu diberi kesehatan pada hari itu dan ada makanan untuk ia makan pada hari itu, maka ia menjadi orang yang paling berbahagia. Harusnya ia menjadi orang yang paling bersyukur ketika itu. Allah beri kesehatan pada hari itu, ada makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Seharusnya kita menjadi orang yang paling bersyukur. Itu baru 2 nikmat yang disebutkan Nabi. Sedangkan yang Allah anugerahkan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Allah beri kita kesehatan setiap hari. Allah beri kita kemampuan untuk beribadah setiap hari. Allah beri kita akan nikmat-nikmat anak kita sehat. Anak kita bisa menjenjang ke pendidikan. Kita diberikan Allah rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu semua dari mana asalnya? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ketika lahir tidak ada mempunyai apa-apa. Satu potong baju pun kita tidak mempunyai. Bapak Ibu rahimakumullah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku telah melebihkan, kata Allah, atas kamu, alal alamin, atas sekalian manusia. Jadi Bani Israel ini merupakan satu golongan yang Allah beri mereka keutamaan-keutamaan melebihi daripada kaum-kaum yang ada pada masa tersebut. Tapi karena mereka membangkang, maka yang lebih utama, umat yang paling utama sekarang ialah kita, umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu lebih utama dibandingkan mereka. Dia ada sebuah kitab yang menjelaskan keutamaan umat Nabi Muhammad atas umat-umat yang lain. Apa di antara contohnya kelebihan kita umat Nabi Muhammad atas golongan yang lain? Bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memendekkan daripada umur kita umat Nabi Muhammad. Hikmahnya adalah supaya kita jangan terlalu lama berbuat kesalahan atau dosa. Tapi sebaliknya, bukan berarti ketika Allah berikan kita nikmat umur yang tidak lama, kesempatan kita berbuat baik semakin sedikit. Bahkan ketika kita berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan, pahalanya bisa menyamai daripada umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, umur umat Nabi terdahulu itulah rata-rata panjang-panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 980 tahun. Hampir 1000 tahun hidup. Tidak ada, dijamin tidak ada orang zaman sekarang yang sampai 900 tahun. Mungkin ada yang 100 lebih ya. Itu pun jarang sudah. Artinya nikmat kita, kesempatan kita hidup di dunia itu memang lebih singkat dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Tetapi kesempatan kita berbuat baik, pahalanya lebih Allah lipat gandakan dibandingkan umat-umat terdahulu. Lalu yang kedua apa? Allah mudahkan syariat kepada kita. Di dalam wirid yang sering kita baca sesudah sholat maghrib dan subuh, itu ada ayat yang berbunyi bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan, innasina au akhtona, ketika kita melakukan suatu kesalahan, innasina, ketika dalam keadaan lupa, au akhtona, atau ketika kita tidak disengaja, maka itu tidak menjadi dosa bagi kita. Nah, ngapa makan 2 piring padahal puasa, lupa, berdosa tidak batal, tidak puasa tidak batal.
Apa sebabnya? Lupa. Walaupun 2 piring habis. Bagaimana lupa, tak ingat? Mustahil apa 2 piring lupa kan? Soal zuhur lupa misalnya, biasa. Tapi kalau ingat diqadha. Asar lupa, biasa. Maghrib lupa, orang gila. Artinya kalau kita melakukan suatu amalan ketika kita lupa atau tidak ingat sama sekali, memang betul-betul lupa, itu tidak ada dibebankan akan dosa kepada kita. Rufi'al qalam, diangkat akan catatan daripada dosa tadi. Au akhtana, atau tidak disengaja. Tidak sengaja menjentik kawan, rupanya sekali jentik meninggal. Misalnya tidak sengaja, tidak ada niat untuk membunuh kawan tadi, tidak ada, cuma menjentik telinganya sedikit, rupanya meninggal. Maka tidak ada dosa ketika itu. Tidak ada niat, tidak sengaja. Niatnya cuma main-main. Tetapi kalau umat-umat terdahulu Bani Israel, mereka melakukan kesalahan itu, baik itu tidak disengaja, tetap dihitung mereka akan dosa. Kalau mereka melakukan kesalahan apabila mereka lupa, tetap mereka dihitung akan dosa. Jadi umat Nabi Muhammad ini banyak sekali Allah berikan keringanan-keringanan. Juga diantaranya salah satunya di dalam fikih, ketika pakaian kita bernajis, kita cuci, kita bersihkan pakaian tadi, hilang daripada warna, bau, dan rasa najis tadi, maka boleh kita pakai kembali pakaian tersebut. Tapi kalau Bani Israel ini, pakaian mereka ada kotorannya, ada najis, tidak bisa dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dipotong, digunting. Ada kotoran di baju ini tadi, harus digunting. Harus digunting, dibuang bagian najis tadi. Kalau seumpama kita terapkan, berapa banyak baju kita habis kena tai cicak, gunting lagi baju. Berapa banyak habis baju kita. Jadi itu diantara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad, ya, melebihi daripada umat-umat terdahulu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi ayat yang 122 ini Allah kembali mengingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang pernah aku anugerahkan kepadamu, karena aku telah pernah sesungguhnya aku melebihkan engkau atas yang lain pada masanya, ya. Allah lebihkan golongan Bani Israel ini atas golongan yang lain. Kemudian di ayat yang ke-123-nya, wattaqu ay khaufu, takutlah engkau yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari di mana seseorang itu tidak bisa membebani atau menggantikan seseorang daripada yang lain. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang sedikit pun. Jadi di ayat selanjutnya ini Allah bercerita mengingatkan tentang kejadian di hari kiamat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui sedikit bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu berbeda dengan buku yang sering kita baca. Kalau buku yang kita baca, misalnya kita baca tentang berwudu dalam fikih misalnya, itu membahas bab 1 tentang wudu saja. Selesai tentang wudu, baru membahas tentang sholat saja. Selesai bab sholat, bahas tentang puasa. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim, itu tidak berurutan. Artinya tidak berurutan. Di ayat 122 ini menceritakan tentang Bani Israel. Di ayat selanjutnya bisa menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian di ayat selanjutnya bisa lagi menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di ayat yang lain ada lagi yang menceritakan tentang hari kiamat pula. Artinya suatu tema itu berpencar-pencar di dalam satu ayat-ayat lain. Maka tidak sama dengan buku yang kita baca. Jadi apa hikmahnya?
Hikmahnya ialah supaya kita senantiasa mendalami isi-isi di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, kata Allah, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Nah, jadi ayat ini Allah menceritakan kejadian pada hari kiamat di mana seseorang tersebut tidak dapat menggantikan posisi saudaranya atau bahkan menggantikan posisi keluarga terdekatnya. Seperti halnya seumpama orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya Allah takdirkan karena mereka berdosa masuk dalam neraka. Maka tidak bisa anaknya yang menggantikan orang tuanya tadi. Walaupun anaknya saking sayangnya kepada orang tuanya, tidak bisa. Tapi dalam hadis lain pun ada disebutkan bahwasanya ketika seorang anak itu Allah masukkan ia ke dalam neraka, maka anak tadi protes dia, ya Allah, saya ini masuk dalam neraka karena sebab orang tua saya tidak pernah mengajari tentang sholat, tidak pernah menyuruh saya tentang sholat. Maka orang tuanya kembali dipanggil, apakah benar engkau tidak pernah menyuruh anakmu dengan sholat, tidak pernah mengajarinya? Nah, maka benar, maka anak tadi tidak jadi masuk dalam neraka, orang tuanya yang masuk dalam neraka. Itu karena apa? Karena orang tuanya tidak menjalankan, tidak mengingatkan kebaikan-kebaikan, kewajiban yang mestinya diingatkan kepada anaknya. Jadi kita punya anak, Bapak Ibu sekalian, sedikit banyaknya kita harus ajarkan mereka tentang sholat. Sedikit banyaknya kita harus ajarkan mereka tentang mengaji. Karena dalam fikih juga disebutkan ketika anak itu berumur 7 tahun, maka orang tuanya sudah mengajarkan fikih sholat kepada anaknya. Di umur anak 7 tahun. Sudah diajari apa niat tentang sholat, sudah diajari bacaan Fatihah, sudah diajari posisi ruku, bacaan ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Sedikit banyak kita ajarkan ke anak kita. Terkadang kita, mohon maaf, ketika kita sudah masukkan anak kita ke sekolah, orang tuanya lepas tanggung jawab. Yang penting SPP-nya bayar, katanya kayak itu. Padahal kita sebagai orang tua ada juga kewajiban mendidik anak kita. Ini anak menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Kalau seumpama anak kita tidak mau mengerjakan sholat, orang tuanya yang bertanggung jawab. Kenapa? Sebab anak ini tidak mau sholat. Bisa jadi kita ketika anak tadi berumur masih 7 tahun, kita tidak pernah mengingatkan ia tentang sholat. Bahkan dalam fikih Anatul Talibin juga disebutkan ketika anak sudah berumur 9 tahun, boleh kita sebagai orang tua memukul anak tadi kalau ia tidak mau sholat. Tapi pukulannya dorban ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membuat memar, pukulan yang sekira-kira menakutkan ia. Pukul pakai sejadah itu kan tidak membuat luka, tidak membuat memar. Supaya apa? Supaya anak tadi sadar, ini orang tuaku marah, kenapa? Karena aku tidak melaksanakan kewajibanku, yaitu sholat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pendidikan anak itu salah satunya menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Apalagi mendidik anak di zaman sekarang sungguh luar biasa sulitnya. Salah satu yang membuat anak kita sulit ya belajar, itulah salah satunya adanya handphone atau HP pada zaman sekarang ini. Bagaimana caranya? Ya dibatasi anak kita main. Tadi ada jam-jam tertentunya mereka main. Jangan sampai 24 jam mereka main. Ada waktu yang kita batasi kepada mereka. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari di mana seseorang itu tidak dapat menggantikan seseorang yang lain. Lalu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala,
wala yuqbalu minha. Ya. Oh ya. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Dan tidak dapat tebusan, tidak dapat diterima. Artinya ketika kita sudah di negeri akhirat tersebut, tidak ada yang namanya main sogok menyogok lagi. Tidak ada tebusan yang dapat diterima. Nah, malaikat itu tidak dapat ditebus. Nah, tidak dapat ditebus. Kalau di dunia kan masih dapat tebus. Bayar segini, segini, segini. Ya, bisa hukumnya tadi diringankan, dilepas. Tapi pada di akhirat tidak dapat ditebus dengan apapun. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Dan bantuan tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Artinya Bapak Ibu sekalian, kitalah yang usahakan diri kita ini untuk dijauhkan daripada api neraka. Bukan kita mengharapkan daripada bantuan anak kita. Memang di dalam hadis itu ada dikatakan Nabi, "Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Salah satunya ialah waladun soleh yad'ulah. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Salah satunya ialah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, kalau kita punya anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita, kalau seumpama kebalikannya, ketika orang tuanya meninggal, ya, dia hanya berfoto-foto, hanya berfoto saja, merebutkan harta warisan, na'udzubillah min zalik, tanpa ingat lagi ya seorang tuanya sedikit pun. Jadi yang mengusahakan diri kita untuk masuk dalam surga, mengusahakan diri kita untuk dijauhkan daripada api neraka, kita sendiri yang mengusahakannya. Kita sendiri yang mengusahakannya, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, menjauhkan diri kita daripada dosa. Kita sendiri yang mengusahakannya. Maka yang lebih daripada itu, di luar daripada itu merupakan bonus ya. Syafaat nanti dari Nabi, doa-doa dari kaum muslimin kepada kita, itu bonus saja. Artinya kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, kita sendiri yang mengusahakannya. Nah, ini ingin jauh dari neraka, tapi sholat kulir. Ketika berdoa minta masuk dalam surga sama Nabi, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi pengulir, itu kan ketinggian mimpi, tapi usaha tidak ada. Nah, kita saja mau beli sesuatu kan tentu harus ada uangnya. Begitu pula ketika kita ingin masuk dalam surganya Allah, harganya apa? Memperbanyak amal soleh kita. Dengan memperbanyak amal soleh kita, Allah meridhoi kita. Dengan sebab ridhonya Allah, kita dimasukkan dalam surganya. Bapak Ibu masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulan daripada pengajian kita pada subuh hari ini, bahwasanya di ayat yang ke-122 Allah mengisahkan kembali kepada Bani Israel bahwasanya untuk mengingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ulama mengatakan bahwasanya ayat ini bukan hanya sebatas ditujukan kepada Bani Israel, tetapi juga berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad di zaman sekarang, bahwasanya ketika Allah menganugerahkan nikmat kepada kita, kita ingat dengan nikmat tersebut, jangan sampai lupa. Bukti bahwasanya kita mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, lisan mensyukuri dengan alhamdulillah, fisik atau jasmani kita mensyukuri dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Itu bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di ayat yang ke-123-nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal perihal hari kiamat, bahwasanya kita disuruh untuk mentakuti, takut pada hari di mana seseorang itu tidak dapat menggantikan posisi yang lain. Seorang ibu tidak bisa menggantikan posisi anaknya, seorang suami tidak bisa menggantikan posisi istrinya. Kita harus menakuti ya pada hari itu. Perkara pada hari itu adalah nafsi-nafsi masing-masing, sendiri-sendiri.
Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita wala yuqbalu minha adlu, bahwasanya tidak diterima daripadanya tebusan. Tidak ada yang namanya tebusan pada hari kiamat. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun, tidak ada yang menolong kita pada hari kiamat. Salah satu yang menolong kita pada hari kiamat ialah diri kita sendiri dengan memperbanyak amal kita. Lebih dari itu merupakan bonus syafaat dari Nabi, syafaat daripada anak kita yang hafal Quran, itu merupakan bonus. Tapi kelebihannya selain daripada itu, kita yang harus mengusahakan diri kita kemana kita ini berjalan. Apakah kita berjalan kepada jalan yang diridhoi Allah, surganya, ataukah kebalikannya, jalan yang tidak diridhoi Allah, yaitu nerakanya. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin batas itu dulu pengajian kita pada subuh hari ini, karena ayat yang 124-nya itu bercerita mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membangun daripada Ka'bah atau Baitullah pada masanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hikmah, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kami lebih kurang minta maaf, minta ridha, minta halal jika terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasirun nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.